Di sebuah desa, ada satu bangunan yang selalu mencolok perhatian, kandang ayam milik Pak Sasro. Letaknya agak di pinggir desa, dekat kebun bambu yang rimbun dan jarang dilewati orang malam-malam. Dari jauh saja, aroma khas kotoran ayam sudah menusuk hidung. Anehnya meski baunya begitu menyengat, ayam-ayam milik Pak Sasro selalu sehat, gemuk, dan laris di pasar. Penduduk desa sering berbisik-bisik tentang keberuntungan Pak Sasro. Heran ya, ayam orang lain gampang kena penyakit, tapi ayam Pak Sasro nggak pernah mati satu pun, ujar salah satu tetangga di warung kopi. Ah, mungkin karena dia rajin kasih makan dan bersih-bersih kali, jawab yang lain, meski tatapan matanya penuh ragu. Di sisi lain desa, seorang pemuda bernama Bardi sedang duduk termenung di teras rumahnya. Usianya baru menginjak 23 tahun, tapi hidupnya sudah penuh beban. Orang tuanya sudah meninggal, dan untuk menyambung hidup, ia hanya bekerja serabutan, kadang buruh tani, kadang ikut proyek bangunan, namun belakangan pekerjaan semakin sulit. Sore itu kabar datang dari mulut ke mulut. Pak Sasro sedang mencari penjaga malam untuk kandang ayamnya. Gajinya katanya lumayan besar, lebih besar dari kerja serabutan manapun di desa itu. Mendengar kabar itu, Bardi langsung tertarik. Dengan langkah ragu tapi penuh harapan, ia mendatangi rumah besar Pak Sasro itu. Rumah itu berbeda dengan rumah penduduk desa lainnya. Dindingnya tembok kokoh, catnya selalu baru, dan halaman rumahnya dipenuhi mobil serta motor mahal. Di teras, kursi kayu jati besar tersusun rapi, dan ada aroma dupa samar-samar yang menyelimuti udara. Assalamualaikum, sapa Bardi sambil mengetuk pintu pagar besi. Tak lama Pak Sasro keluar, tubuhnya agak tambun, wajahnya selalu tersenyum, tapi entah kenapa senyumnya terasa dingin. Matanya sipit seperti sedang menimbang sesuatu. Oh, kamu Bardi ya? Masuk-masuk. Aku sudah dengar kabar kalau kamu lagi butuh kerja. Di ruang tamu yang megah, Pak Sasro menjelaskan pekerjaannya. Kamu hanya perlu menjaga kandang ayam di malam hari. Duduk saja di pos kecil dekat pintu kandang. Sesekali keliling kalau terdengar suara aneh. Gajinya 100.000 semalam ya. Mata Bardi langsung berbinar. 100.000 semalam di desa itu jumlah yang besar. Dalam sebulan bisa lebih dari 3 juta, cukup untuk hidup sederhana. Tapi di balik kegembiraannya terselip pertanyaan aneh di kepalanya. Kenapa kandang ayam perlu dijaga malam-malam? Bukankah biasanya pencuri ayam hanya datang siang hari atau saat pasar buka? Pak, memangnya ada pencuri ayam sering masuk malam-malam ya? Tanya Bardi dengan polos. Pak Sasro hanya tersenyum samar, lalu menyulut rokok kreteknya itu. Asap tebal mengepul, menutupi sebagian wajahnya. Bisa dibilang begitu, tapi tenang saja. Yang penting kamu jangan tinggalkan posmu sampai pagi. Ingat, jangan sekali-kali tidur di sana. Kalau kamu bisa lakukan itu, semua akan baik-baik saja. Nada suaranya terdengar seperti peringatan, bukan sekedar saran. Bardi mengangguk mantap meski bulu kuduknya sedikit meremang. Dalam hati ia bergumam, paling cuma takut ayamnya dicuri orang. Yang penting aku dapat uang, urusan takut bisa belakangan. Saat pamit pulang, Pak Sasro menepuk bahunya kuat-kuat. Kamu mulai malam ini ya. Ingat, jangan pernah tinggalkan kandang sebelum ayam berkokok pagi. Di jalan pulang, langit mulai gelap. Angin sore membawa bau kandang ayam dari kejauhan. Bardi berhenti sejenak, menatap bangunan besar beratap seng di pinggir kebun bambu. Dari dalam kandang terdengar suara ayam berkokok tak beraturan, seperti ribuan suara yang saling tumpang tindih. Tak kenapa suara itu membuat jantungnya berdebar lebih cepat, seolah-olah ribuan mata dari dalam kandang sedang menunggu kedatangannya malam nanti.
Malam itu udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Pardi berangkat menuju kandang ayam Pak Sasro dengan membawa bekal termos kopi dan roti yang diberikan oleh tuan rumah. Dari jauh, ia sudah bisa melihat siluet bangunan kandang besar beratap seng, berdiri angkuh di tepi kebun bambu yang gelap gulita. Langkahnya melambat ketika mendekat. Suara ayam-ayam terdengar riuh, bercampur kokok yang tak beraturan. Seolah-olah mereka tahu ada sesuatu yang berbeda malam itu. Di depan kandang ada sebuah pos kecil terbuat dari kayu. Kursinya reot, hanya ada lampu Petromax 2 menggantung di atasnya. Cahayanya redup berayun-ayun tertiup angin. Bau menyengat dari kotoran ayam menyeruak, menusuk hidung, bercampur dengan aroma tanah basah dan hembusan bambu yang saling bergesekan. Pardi duduk di kursi kayu itu, mencoba menenangkan diri. "Ah, cuma jaga doang kok. Gampang ini," gumamnya sambil menyeruput kopi. Namun semakin malam, suasana jadi makin aneh. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika ayam-ayam tiba-tiba ribut. Suara kokok terdengar bersahut-sahutan, lebih keras dari biasanya, seperti ada sesuatu yang mengusik mereka. Pardi berdiri mencoba menenangkan diri. "Dasar ayam-ayam, malam-malam begini ributnya bikin orang deg-degan," katanya sambil menyalakan lampu Petromax lebih terang. Ia berjalan ke arah kandang, menyorotkan cahaya ke sela-sela bambu yang jadi dinding kandang itu. Ribuan mata ayam memantulkan cahaya lampu, berkilat merah kehijauan, menatapnya serempak. Pemandangan itu membuat darahnya berdesir. Ayam-ayam itu seperti sedang memperingatkan sesuatu. Tepat pukul tengah malam, hawa sekitar mendadak berubah. Angin berhenti berembus, suara jangkrik lenyap. Hanya tersisa kokok ayam yang makin kacau. Pardi berlonjak ketika melihat bayangan hitam tinggi besar berdiri diam di ujung kandang. Tingginya hampir menyentuh atap, matanya merah menyala menatap ke arahnya. Lampu Petromax di tangannya bergetar. Siapa itu?" teriak Pardi, suaranya parau. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri. Dari tubuhnya keluar suara aneh, seperti gabungan kokok ayam dan erangan manusia. Bulunya hitam pekat, kepalanya samar menyerupai ayam raksasa, tapi tubuhnya tegak seperti manusia. Pardi ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku ke tanah. Saat ia berusaha menjerit, tiba-tiba angin kencang berhembus, lampu padam seketika, dan bayangan itu menghilang. Suara ayam pun perlahan mereda, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dengan tangan gemetar, Pardi berhasil menyalakan kembali Petromax. Keringat dingin membasahi tubuhnya meski udara begitu menusuk tulang. Ia kembali ke pos jaga, duduk dengan wajah pucat pasi. Kopi di termosnya sudah dingin, tapi ia tetap memaksakan minum agar tenggorokannya tidak kering. Dalam hati ia bergumam pelan. "Apa tadi itu maling ayam? Gak mungkin, wujudnya jelas bukan manusia." Malam pertamanya terasa sangat panjang. Pardi tidak berani memejamkan mata, hanya bisa duduk termangu ayam berkokok tanda pagi. Namun sesekali ia merasakan tatapan dari arah belakang kandang, tatapan merah yang seolah mengintainya tanpa henti. Pagi itu wajah Pardi terlihat pucat ketika ia pulang dari kandang ayam. Matanya sayu seperti orang yang tidak tidur semalaman. Sesampainya di rumah juragan, ia langsung menemui Pak Sasro yang sedang duduk santai di teras, menyeruput teh hangat sambil membaca koran. "Loh, kok lemas gitu, Dik? Baru semalam jaga aja udah kelihatan capek," tanya Pak Sasro dengan nada bercanda, tapi tatapannya tajam seolah sedang menguji. Pardi ragu-ragu. Ia ingin menceritakan semuanya tentang bayangan hitam besar bermata merah yang ia lihat tengah malam tadi. Namun lidahnya keluh. Ia hanya bisa menghela napas panjang.
Tadi malam ayam-ayam ribut sekali, Pak. Saya kira ada maling. Tapi pas saya lihat, ada sesuatu di ujung kandang, Pak. Pak Sasro berhenti menyeruput teh. Wajahnya tidak kaget, justru terlihat tenang, bahkan tersenyum tipis. Jangan terlalu dipikirin, kandang sebesar itu wajar kalau ada bayangan aneh. Bisa jadi cuma efek lampu petromak. Tapi matanya merah, Pak. Saya lihat jelas. Belum sempat Pardi melanjutkan, Pak Sasro memotong. Suaranya kali ini lebih berat, seperti sebuah peringatan. Dengar Pardi, ada satu hal yang harus kamu ingat baik-baik. Kalau ayam-ayam ribut tengah malam, jangan sekali-kali menyorotkan lampu ke arah belakang kandang. Biarkan saja mereka berkokok sampai reda. Mengerti? Pardi terdiam, bulu kuduknya meremang mendengar nada serius itu. Ia mencoba bertanya, "Emangnya kenapa, Pak?" Pak Sasro hanya tersenyum, senyum yang aneh, tidak tulus. "Itu cuma kebiasaan ayam. Nanti juga kamu terbiasa. Pokoknya jangan coba-coba melanggar. Kalau melanggar, resikonya tanggung sendiri." Hening sejenak, angin bertiup dari arah kebun bambu, membawa aroma anjir yang samar. Suasana menjadi semakin canggung. Pardi menunduk, meski hatinya penuh pertanyaan. Ia mengangguk saja. Dalam benaknya, larangan itu justru menimbulkan rasa penasaran. Apa sebenarnya yang ada di belakang kandang? Sebelum pamit, Pak Sasro menepuk bahu Pardi keras-keras, sama seperti malam sebelumnya. "Kamu pemuda kuat. Aku percaya kamu bisa jaga kandangku dengan baik. Ingat, jangan macam-macam, dan jangan pernah tidur di pos." Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata itu terus terngiang-ngiang di telinga Pardi. Larangan yang terdengar sederhana, tapi justru membuat pikirannya semakin tidak tenang. Malam nanti ia sudah bertekad, jika ayam-ayam ribut lagi, ia akan melanggar larangan itu. Ia akan mencari tahu apa sebenarnya yang bersembunyi di belakang kandang ayam juragan. Malam kedua penjagaan terasa lebih tegang bagi Pardi. Meski tubuhnya lelah karena kurang tidur, rasa penasaran jauh lebih besar daripada rasa takut. Larangan Pak Sasro yang aneh itu terus menempel di kepalanya. Seperti biasa, sekitar jam 11 malam, ayam-ayam mulai ribut. Awalnya hanya beberapa ekor yang berkokok, tapi lama-lama seluruh kandang ikut bersahutan. Suaranya kacau, tak beraturan, seperti seisi kandang sedang ketakutan. Pardi berdiri dari kursi pos, menyalakan lampu Petromax, lalu menatap ke arah kandang. Ribuan mata ayam berkilat di balik-balik bambu, seperti permata merah yang bertebaran. Dalam hati ia bergumam, larangan atau tidak larangan, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Perlahan ia melangkah mengitari kandang. Lampu di tangannya bergetar karena tangan dingin berkeringat. Suasana di belakang kandang jauh lebih gelap. Pohon bambu di sana berderak tertiup angin, menciptakan suara berisik seperti bisikan. Saat Pardi menyorotkan lampu ke sela kandang, matanya terbelalak. Ia melihat seekor ayam tiba-tiba hilang begitu saja, tanpa jejak, tanpa suara. Ayam itu tadinya jelas-jelas ada, berdiri di salah satu sudut, tapi dalam sekejap lenyap seolah disedot udara. Ya Allah, Pardi mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Belum sempat ia menenangkan diri, hal serupa terjadi lagi. Satu demi satu ayam lenyap. Ada yang sempat mengepakkan sayap panik, ada yang menjerit melengking, tapi akhirnya tetap raib begitu saja. Di tengah kekacauan itu terdengar suara lirih dari arah belakang kandang. Suara yang bukan berasal dari ayam, melainkan seperti bisikan manusia serak. Darah, daging, ganti. Pardi sontak menoleh. Lampu Petromax menyorot ke arah rumpun bambu. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan batang bambu yang bergerak-gerak. Tapi bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seolah berasal dari dalam tanah. Darah, daging,
Ganti. Jantung Bardi berdegup kencang. Ia berlari kembali ke pos kecil, duduk sambil memeluk lampu. Ayam-ayam masih ribut, tapi ia tidak berani mengintip lagi. Malam itu terasa panjang sekali. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara bisikan itu muncul lagi di telinganya, menuntut sesuatu yang tidak ia mengerti. Keesokan paginya, ketika Pak Sasro menghitung isi kandang, Bardi memperhatikan dengan cemas. Dan benar saja, jumlah ayam berkurang. Banyak tempat yang kosong di dalam kandang, padahal semalam ia tidak melihat ada pencuri masuk. "Pak, ayamnya hilang," ujar Bardi dengan suara pelan. Pak Sasro tidak terlihat kaget. Ia hanya tersenyum tipis sambil menepuk-nepuk bahu Bardi. "Ah, sudah kubilang jangan dipikirkan. Itu wajar. Ayam memang sering pergi sendiri." Bardi menelan ludah. Kata-kata itu bukan jawaban yang menenangkan, justru semakin membuatnya yakin ada sesuatu yang mengerikan di balik kandang ayam juragan itu. Setelah kejadian ayam yang hilang begitu saja, pikiran Bardi tidak pernah tenang. Siang ia gelisah, malam ia ketakutan. Namun rasa penasarannya semakin menguat. Ia mulai curiga, hilangnya ayam-ayam itu bukan hal biasa. Malam ketiga sekitar pukul 11:30, ayam kembali ribut. Kali ini Bardi sengaja tidak buru-buru menengok. Ia hanya mengintip dari sela pos, matanya tajam memperhatikan gerak-gerik di sekitar kandang. Lalu ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Pak Sasro muncul dari arah rumahnya. Lelaki tambun itu berjalan pelan dengan membawa sebuah kendi tanah liat dan sebuah bungkusan kain hitam. Wajahnya tampak serius, jauh berbeda dengan senyum ramahnya di siang hari. Bardi menunduk, pura-pura tak melihat. Tapi dari sela-sela pos, ia terus memperhatikan. Pak Sasro berhenti di belakang kandang, membuka bungkusan kain hitam itu. Isinya kepala ayam hitam yang masih segar. Darahnya menetes-netes ke tanah. Dengan wajah datar, ia menaruh kepala itu di atas kendi, lalu menyalakan dupa yang mengeluarkan asap tebal beraroma anyir. Suara bisikan lirik kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Tumbal, tumbal, darah. Bardi menahan napas, ia menyipitkan mata. Dan di saat itulah ia melihat bayangan besar itu muncul lagi dari kegelapan. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya menyerupai manusia, tapi kepalanya mirip ayam raksasa dengan paruh panjang berlumuran darah. Matanya merah menyala, dan dari dadanya terdengar suara kokok bercampur erangan manusia. Makhluk itu mendekat ke sesajen, lidah panjangnya menjilat darah dari kepala ayam, lalu mengeluarkan suara parau. "Belum cukup, aku butuh lebih." Pak Sasro menunduk hormat, tangannya gemetar tapi wajahnya penuh kepasrahan. "Sabarlah, malam berikutnya akan ada gantinya." Hati Bardi seakan diremas, ia ingin kabur tapi tubuhnya seolah kaku. Dan yang membuat bulu kuduknya semakin berdiri adalah saat makhluk itu menoleh ke arahnya. Tatapan matanya merah menyala, lurus menembus tempat persembunyian Bardi. Lalu terdengar suara bergaung di kepalanya. "Aku sudah melihatmu." Bardi tersentak, hampir saja berteriak. Ia buru-buru menutup mulut dengan tangan, lalu merunduk. Namun jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengucur deras. Ketika ia berani menoleh lagi, makhluk itu sudah menghilang. Pak Sasro masih berdiri di sana, merapikan sesajen, lalu berjalan kembali ke rumahnya dengan langkah berat. Malam itu Bardi tidak bisa lagi duduk tenang di pos. Ia hanya mematung sampai ayam berkokok pagi, menunggu sinar matahari yang rasanya tak kunjung datang. Di dalam hatinya, ia sadar juragan ayam itu menyimpan rahasia kelam.
Sejak malam ia menyaksikan ritual Pak Sasro, hidup Bardi berubah. Ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, bayangan makhluk berkepala ayam itu muncul, menatapnya dengan mata merah menyala. Di rumah kecil peninggalan orang tuanya, Bardi sering terbangun tengah malam karena mendengar suara kokok ayam tepat di depan pintunya. Padahal jam menunjukkan pukul 2 dini hari, waktu yang aneh untuk ayam berkokok. Saat ia memberanikan diri mengintip, tak ada satupun ayam di sana, hanya tanah basah dengan bekas cakar misterius. Lebih menyeramkan lagi, saat bangun tidur, ia kerap menemukan bekas cakaran di lengannya. Garis-garis merah itu panas dan perih, seperti digores kuku tajam. Ia yakin itu bukan mimpinya semata. Suatu pagi ia mencoba menceritakan hal itu kepada Pak Sasro. "Pak, saya merasa ada yang aneh. Tangan saya ada bekas cakaran, terus tiap malam saya dengar ayam berkokok di luar rumah." Pak Sasro hanya terdiam beberapa saat, lalu tersenyum. Senyum yang tidak menenangkan, malah membuat bulu kuduk Bardi berdiri. "Itu tandanya kamu sudah dianggap bagian dari mereka," ucapnya pelan, seolah bukan hal yang mengejutkan. "Bagian? Maksudnya apa, Pak?" tanya Bardi panik. Pak Sasro tidak menjawab langsung. Ia hanya menghela napas, lalu menepuk bahu Bardi kuat-kuat. "Kamu pemuda berani, tapi kalau tidak sanggup, sebaiknya jangan berhenti. Ingat, kalau sudah ikut kerja di sini, tak ada jalan mundur. Kalau kamu coba kabur, mereka yang akan mencarimu." Kata-kata itu membuat Bardi makin terjebak dalam dilema. Ia butuh pekerjaan ini untuk bertahan hidup, tapi ancaman samar itu membuatnya merasa seperti burung dalam sangkar. Malam berikutnya gangguan semakin nyata. Saat ia berjaga, ayam-ayam tiba-tiba hening. Tak ada suara satupun, hanya sunyi mencekam. Dari arah belakang kandang terdengar suara langkah kaki berat. Bardi meneguk ludah, menyorotkan lampu petromax. Namun yang ia lihat bukan manusia. Dari kegelapan muncul bayangan hitam perlahan-lahan mendekat. Tubuhnya kurus panjang, kepalanya menyerupai ayam dengan bulu hitam kusut. Makhluk itu berhenti beberapa meter di depannya, lalu berjongkok. Dari paruhnya menetes darah segar. Tak dari mana asalnya, dengan suara parau ia berbisik, "Giliranmu sebentar lagi." Bardi menunduk terpental ke kursi pos, jantungnya seperti mau meledak. Ia ingin berlari, tapi kakinya berat seolah dipaku ke tanah. Saat makhluk itu mengelurkan tangan panjang bercakar ke arahnya, tiba-tiba ayam-ayam berkokok keras serentak. Dalam sekejap makhluk itu menghilang lenyap seperti asap ditiup angin. Bardi terduduk lemas, napasnya tersengal. Tapi ia tahu, teror ini baru permulaan. Sejak ia mengetahui rahasia juragan, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam keempat, Bardi duduk di pos jaga dengan tubuh masih lelah akibat teror malam sebelumnya. Ia mencoba menahan kantuk dengan menunggu kopi yang dibawanya. Namun setiap kali kelopak mata terasa berat, ia teringat suara makhluk itu. "Giliranmu sebentar lagi." Sekitar pukul 1 dini hari, suasana berubah. Udara mendadak pengap, seolah oksigen di sekitar kandang tersedot habis. Lampu petromax berkelip-kelip seperti hampir padam. Ayam-ayam yang biasanya berkokok atau ribut, kali ini hening, sangat hening. Ribuan ayam itu berdiri diam dengan kepala menunduk, tak bergerak sama sekali, seolah sedang menunggu sesuatu. Bardi berdiri perlahan, sorot matanya mengarah ke kandang. Dari kejauhan ia melihat lantai kandang yang beralaskan tanah mulai bergetar. Suara retakan kecil terdengar. Tanah itu merekah perlahan, dan dari celahnya muncul tangan-tangan hitam kurus. Jari-jari panjang dengan kuku tajam mencakar-cakar udara, coba meraih ayam-ayam di atasnya. Ya Allah, suara Bardi bergetar, tubuhnya gemetar hebat. Ayam-ayam yang tadi diam mendadak menjerit panik. Mereka berlarian,
mengepakkan sayap berusaha menjauh, tapi satu persatu terseret ke bawah, masuk ke celah tanah yang terbuka. Tidak ada darah, tidak ada bekas, hanya suara kokok terputus dan bulu yang berterbangan. Pardi menyalakan lampu Petromax lebih terang, berharap itu bisa mengusir apapun yang keluar dari tanah. Namun yang terlihat justru lebih mengerikan. Bukan hanya tangan, tapi kepala-kepala manusia bermata kosong ikut muncul dari bawah tanah. Mulut mereka terbuka lebar, mengeluarkan suara kokok ayam yang melingking tak wajar. Suara itu bercampur, membuat telinga Pardi berdengung. Ia menutup telinganya, namun suara itu justru menggema di dalam kepalanya. Pardi ingin kabur dari pos, tapi kakinya kaku. Saat ia menoleh ke kanan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dinding bambu kandang perlahan bergerak. Anyaman bambu itu berdenyut seperti daging hidup, mengembang dan mengembis seolah sedang bernapas. Dari sela-sela bambu muncul mata-mata merah kecil yang menatap ke arahnya. Ribuan pasang mata, seolah-olah kandang itu sendiri berubah menjadi makhluk yang hidup. Pardi menjerit, tapi suaranya tercekat. Ia terhenyum ke kursi, hampir menjatuhkan lampu Petromax. Tangan-tangan hitam itu terus berusaha keluar, tapi saat kokok ayam terakhir terdengar, semua tiba-tiba berhenti. Tanah kembali menutup, dinding bambu kembali kaku. Ayam-ayam yang tersisa jatuh diam di tempatnya. Banyak di antaranya mati dengan mata melotot, hening seolah tidak terjadi apa-apa. Pardi terduduk dengan tubuh gemetar hebat. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia sadar, kandang ayam itu bukan kandang biasa. Kandang itu hidup dan juga lapar.